Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video dalam channel ini. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam membuat jurnal. Sebelum kita masuk ke bagian intinya, kita pahami dulu yuk apa itu jurnal. Jurnal ilmiah merupakan sarana yang efektif untuk mempublikasikan artikel ilmiah kepada kalangan yang lebih luas. Agar jurnal ilmiah dapat diterima kalangan internasional, maka aspirasi, wawasan, dan gaya selingkung harus mengacu pada standar internasional. Manuskrip yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah, selain ditulis dengan tata cara ilmiah, juga harus mengikuti pedoman yang dipersyaratkan oleh jurnal ilmiah yang dituju, agar manuskrip yang akan dikirimkan sesuai dengan kriteria dan diterima jurnal, setidaknya wajib memenuhi 3 unsur, yaitu kesesuaian bidang ilmu, tata bahasa yang baku, serta gaya khusus atau gaya selingkung yang dipersyaratkan oleh jurnal di mana manuskrip akan dikirim. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan struktur jurnal ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul hendaknya ringkas dan informatif dengan jumlah kata tidak lebih dari 12, sudah termasuk ke dalam kata penghubung. Selanjutnya, judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang akan kita teliti. Dan yang ketiga, judul dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan bahasa yang dipergunakan dalam jurnal, dan hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan. Yang kedua ada baris kepemilikan atau authorship lines. Pada bagian ini, baris kepemilikan terdiri atas 2 bagian, yaitu nama penulis dan afiliasi kelembagaan penulis. Afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti tempat di mana yang bersangkutan belajar. Nama penulis hendaknya hanya orang yang benar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil, pembahasan, dan penulisan laporan. Jabatan akademik atau fungsional atau gelar kesarjanaan tidak perlu dicantumkan. Dan yang ketiga, nama penulis korespondensi diberi tanda bintang. Pada bagian ketiga ada abstrak. Pada bagian abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 paragraf, ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Panjang abstrak berkisar antara 150 sampai 200 kata. Hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu kata kunci. Kata kunci terdiri atas 3-5 kata atau kelompok kata. Ditulis sesuai urutan abjad, antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma, dan hindari banyak kata penghubung, dan, dengan, yang, dan lain-lain. Yang kelima ada pendahuluan. Pada bagian ini, hindarilah sub-sub di dalam pendahuluan, yang dimana pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah, permasalahan, dan tujuan penelitian. Persentasi panjang halaman pendahuluan antara 10-15% dari panjang keseluruhan sebuah jurnal. Rujukan dituliskan dengan menuliskan nama keluarga atau nama belakang penulis dan tahun terbitan tanpa nomor halaman. Yang dimana landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Selanjutnya pada bagian ke-6 ada metode penelitian. Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi subjek atau bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis, dan juga model statistik yang digunakan. Hindari penulisan rumus-rumus statistik secara berlebihan, dan jika menggunakan metode yang sudah ada, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan.
Selanjutnya, pada bagian ketujuh ada hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan mengingat jumlah halaman yang tersedia bagi penulis terbatas. Hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan tabel, grafik, atau gambar sesuai kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase atau bukan kalimat secara ringkas. Jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam tabel di dalam teks pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang diperoleh, sajikan saja dalam bentuk presentasi atau selisih. Untuk menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang memuat angka tersebut. Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan kemukakan argumentasinya. Pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang atau bila perlu dihindari. Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan atau dituliskan dalam kalimat sendiri atau tidak menggunakan kalimat yang persis sama. Selanjutnya, kita udah di bagian ke-8 nih, yaitu kesimpulan. Kesimpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan diungkapkan bukan dalam kalimat yang statistik. Ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai dan tidak dalam bentuk numerikal. Yang ke-9 ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih umumnya ditempatkan setelah kesimpulan, berisi ucapan terima kasih kepada lembaga pemberi dana atau individu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan jurnal. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka terdapat rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka yang hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Untuk artikel hasil penelitian, daftar pustaka dirujuk dari sekitar 10-15 artikel jurnal ilmiah, sedangkan artikel non-penelitian sekurang-kurangnya telah merujuk 15 artikel ilmiah. Dan yang terakhir, daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad dan nama penulis. Ini merupakan tampilan dari jurnal penelitian yang terdapat pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Tidak terasa pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.